Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Afifah Nurul Ihsan dengan NIM G0024001 SGD A1 dengan stand-up-nya Mbak Rada. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan laporan praktikum anatomi di nomor yang kedua. Kita langsung masuk aja. Pertanyaannya adalah jelaskan anatomi organa genitalia feminina yang eksterna. Nah, nanti yang akan aku jelasin adalah struktur-strukturnya, terus nanti pertemuan-pertemuannya, terus nanti juga ada ostium, terus ada homolognya sama yang di organa genitalia maskulina gitu. Nah, kita masuk aja. Ini aku nyiapin gambar. Jadi, teman-teman, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita langsung masuk aja. Ada yang di bagian atas ini namanya mons pubis. Kemudian rambut-rambutnya ini disebutnya pubes. Nah, selanjutnya ini kalau misalnya kita udah familiar banget, ini ada yang namanya klitoris di sebelah sini. Kemudian tadi aku udah sebut ostium juga, ini ada ostium uretra yang eksternum gitu. Ini untuk mengeluarkan urin ya teman-teman. Nah, terus di sini juga ada lubangnya si vagina ya yang agak gede ini. Nanti ini aku jelasin juga soal himen gitu. Nah, setelah kita tahu tentang yang tadi, kita sekarang masuk ke labia-labianya. Atau sebelum itu ada vestibulum. Nah, vestibulum itu apa? Vestibulum itu adalah ruang yang dikelilingi sama labium minus. Labium minus itu apa nanti setelah ini? Nah, nanti dia itu jadi muaranya si ostium uretra, ostium vaginal, sama ductus glandula vestibularis yang mayor dan minor. Nah, berarti si vestibulum itu di mana? Di sekitar sini ya, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke labium-labiumnya. Pertama kita ada labium minora atau labium minus. Yang ini ya, berarti dia yang ini teman-teman. Nah, labium minus ini dia nanti tuh bakal bertemu di bagian bawah di sini. Nah, nanti di sini tuh namanya apa? Namanya adalah frenulum labiorum pudendi yang ini. Frenulum labiorum pudendi. Nah, kemudian di atas tuh juga bakal bertemu. Nah, bakal bertemu itu dibagi jadi dua, yang di bawah dari klitoris sama di atas dari klitoris. Kalau yang di atas itu namanya adalah preputium clitoridis yang ini ya. Nah, kalau misalnya yang di bawah dari klitoris itu namanya adalah frenulum clitoridis yang ini. Nah, tadi labium minus sudah selesai. Sekarang masuk ke yang labium mayora atau labium maius. Nah, labium maius itu berarti yang lebih besar lagi. Nah, sama, dia juga bakal bertemu di bagian bawah sama di bagian atas. Kalau misalnya yang di bagian bawah itu nanti namanya adalah commissura. Commissura apa? Commissura labiorum yang posterior. Nah, kalau misalnya yang atas itu berarti namanya commissura labiorum yang anterior. Udah, tadi sekarang masuk ke ada yang namanya glandula vestibularis mayor. Nah, glandula vestibularis mayor ini atau disebut juga glandula Bartholin. Itu dia adanya pokoknya dia kan tadi bakal keluar sini juga kan ke vestibulum tadi juga. Nah, dia itu ada di sekitaran sini ya, teman-teman. Nah, gitu. Terus nanti dia juga homolog sama glandula bulbouretralis yang di pria. Sekarang aku mau jelasin soal himen. Nah, aku nggak ada gambarnya, tapi himen itu yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini pembukaan yang ini. Nah, dia itu ada berbagai macam-macam himen gitu. Pertama tuh ada anular himen. Kalau anular himen dia itu yang bulat gitu loh, yang bagus gitu. Terus ada juga yang berseptum, jadi nanti dia kayak ada septatnya gitu di tengah, namanya septat himen. Terus ada juga yang dia tuh bentuknya kayak kebulatannya tuh banyak gitu loh. Jadi kalau ini kan satu ya, dia langsung besar gitu. Kalau ini dia kayak bulat gitu, maaf ya gambarnya jelek. Itu namanya cribriform himen. Terus yang terakhir itu ada yang ketika dia udah coitus, nanti jadinya agak lebih besar lagi. Terus nanti di sebelah sininya tuh kayak ada tonjolannya gitu, namanya parus introitus. Nah, tonjolannya itu namanya caruncula hymenalis. Nah, tapi ada juga himen yang dia itu nggak ada lubangnya. Jadi dia
kalau misalnya menstruasi tuh darahnya nggak keluar gitu, itu namanya himen imperforata. Nah, himen yang kayak gini itu biasanya terdeteksinya kalau misalnya ketika wanita itu dia udah remaja, ketika dia udah masuk fase menstruasi tapi kok dia sakit perut terus, tapi kok dia nggak keluar darahnya gitu. Nanti bisa dicek apakah himennya itu imperforata atau enggak gitu. Nah, sekarang masuk ke homolog-homolognya. Nah, tadi itu kan ada klitoris, dia ternyata homolog sama penis. Kalau glans klitorisnya dia homolognya sama glans penis. Terus masuk lagi ke labia mayor, dia juga homolog sama skrotum. Terus tadi juga ada glandula vestibularis mayor, dia itu homolognya sama glandula bulba uretralis. Nah, mungkin segitu aja untuk soal yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.